Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 pembelajaran kedua. Nah, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Nah, peran apa saja yang bisa dilakukan oleh pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Nah, kita simak teks berikut. Ada teks berjudul Peran Pelajar dalam Mengisi Kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan perannya masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan yang negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Nah, perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Nah, berikut adalah peran-peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Nah, peran pelajar Indonesia dalam mengisi kemerdekaan contohnya yaitu dengan belajar dengan giat, yaitu lalu mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dapat mendukung seperti pramuka, PMR, jadi duta seni, mengikuti kegiatan olahraga. Nah, dengan demikian akan menghindarkan kita dari kegiatan yang negatif. Nah, yang negatif itu tidak baik. Yang tidak baik itu seperti tawuran atau melakukan bully terhadap sesama teman, itu tidak boleh dilakukan. Nah, karena untuk memajukan suatu bangsa memerlukan generasi yang berpendidikan, yang pintar, berakhlak mulia, serta cinta tanah air. Nah, dengan demikian, maka bangsa Indonesia akan maju dengan mudah. Nah, lihat halaman 166. Di situ ada catatan harianku. Buatlah tabel catatan kegiatan harian. Nah, ada di halaman 166. Jika kamu melakukan perbuatan baik, kamu berhak mendapatkan tanda bintang pada label kebaikan. Misalnya kamu baru saja membantu ibu menyapu lantai. Kamu dapat menulis sendiri dan membubuhkan tanda bintang. Lalu begitu pula dengan kesalahan. Catatlah kesalahan yang kamu buat dan beri tanda sedih. Nah, mintalah bantuan orang tuamu mengamati. Di akhir pekan, hitunglah jumlah bintang dan tanda sedih. Berarti kalian ini kerjakan sebelum hari ini hari Kamis, berarti mulai dari hari Senin kalian sudah melakukan apa saja. Minta bantuan orang tuamu, kegiatan yang kalian lakukan di hari Senin sampai hari Kamis ini. Kalian catat di halaman 166. Nah, banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Nah, di sini ada pengkristalan.
Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contohnya yaitu pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Nah, contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu harus tahu bahwa harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan meningkatkan keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk nenek moyang kita. Bentuk seni rupa seperti seni tekstil atau batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni lukis, dan seni patung. Keindahan karya-karya ini merupakan Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Nah, mari kita simak bacaan berikut untuk memahami berbagai jenis seni rupa tanah air sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nah, di sini ada teks tentang seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, yaitu batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik, dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki volume. Nah, yang pertama seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambar objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam, untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kemasan dari Bali. Kemasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk disketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Nah, seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Nah, salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung yang terkenal. Yang kedua ada seni patung daerah. Seni patung daerah adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema
pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka, walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak batu, pisau, tulang dan paku yang dipipihkan. Patung yang dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Yang ketiga ada seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan yang dapat membuat benda-benda pakaian berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Nah, ini ada seni anyamnya, yang ini seni anyam. Lalu ada ini seni anyam, yang ini seni anyam, yang ini seni ukir. Nah, seni anyam merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang sedang menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Nah, seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Nah, seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir dari Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Seni ukir Japara atau Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Nah, bersama orang tuamu, isilah kolom-kolom di bawah ini dengan keterangan sesuai dengan jenis-jenis seni rupa daerah yang dapat kamu temukan di sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat mencari bahannya dari buku, dari ensiklopedia, majalah, atau internet. Nah, di sini kalian tulis seni kerajinan di daerahku, asal daerahnya di mana. Lalu kalian tulis jenis ciri-cirinya, jenis batik atau tenun atau songket, seni tekstil atau seni ini, kegunaannya, bentuk atau 2 dimensi atau 3 dimensi, warnanya, motifnya, bahan, teknik, dan pembuatannya. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.